Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Wahyuni, NIM 602102311 dari kelas A. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi dari sistem saya yang sebelumnya saya sudah rancang dalam tugas 1, yaitu sistem informasi katalog Ulfamart. Nah, sebelum itu, apa sih itu sistem informasi e-katalog? Jadi sistem informasi e-katalog adalah platform digital yang digunakan oleh suatu toko untuk menampilkan daftar produk, spesifikasi, dan informasi lainnya seperti harga dan promo. Nah, dalam sistem ini, saya membuat suatu diagram ERD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana ERD sendiri adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem database. Dalam konteks sistem informasi e-katalog ini, ERD digunakan untuk merancang struktur database yang mendukung proses bisnis seperti pengelolaan produk, kategori, stok, transaksi, dan pengguna. Nah, ini merupakan gambar ERD dari sistem saya yang dimana di sini itu ada entity pengunjung yang terdiri dari atribut ID pengguna, nama depan, nama belakang, dan email, password. Dan di mana email dan password ini digunakan untuk login ke dalam suatu sistem. Kemudian ada tanggal daftar. Selanjutnya ada entity atau entitas produk yang dimana dia memiliki atribut ID produk yang bertindak sebagai foreign key, nama produk, deskripsi, harga, stok, dan tanggal ditambahkan. Nah, di mana hubungan antara pengunjung dengan produk yaitu one to many, yang di mana satu pengunjung dapat melihat beberapa produk. Selanjutnya, ada entitas admin yang memiliki atribut ID admin yang bertindak sebagai primary key dan username, password, nama lengkap, email, dan nomor telepon. Yang dimana username, password, dan email ini dapat digunakan untuk login ke dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya ada entitas kategori. Entitas kategori ini ada memiliki atribut ID kategori, nama kategori, deskripsi kategori, create ad, and update ad. Dan hubungan antara pengunjung dengan kategori itu one to many, yang dimana satu pengunjung dapat melihat beberapa kategori dan hubungan antara produk dan kategori itu satu produk satu kategori terdiri dari beberapa produk dan satu produk hanya terdiri dari satu kategori. Selanjutnya ada entitas produk atau ada produk tag. Yang di sini, yang dalam produk tag ini memiliki atribut ID produk yang bertindak sebagai foreign key dan ID tag yang bersifat sebagai foreign key. Dan ini terhubung ke dalam entitas tag. Dan produk tag ini memiliki hubungan many to many ke dalam produk, ke dalam entitas produk. Dan sedangkan admin ini memiliki beberapa hubungan atau memiliki beberapa relasi yang dimana tabel admin ini berelasi one to many ke dalam produk yang karena satu admin atau admin ini dapat melihat beberapa produk dan admin juga memiliki relasi one to many ke dalam kategori karena admin dapat melakukan perubahan, menghapus ataupun menambahkan beberapa kategori ataupun dapat melihat beberapa kategori. Jadi kesimpulannya, admin ini dapat melihat atau mengubah beberapa kategori. Selanjutnya kita melangkah ke data flow diagram atau DFD. DFD ini adalah alat bantu visual untuk menggambarkan bagaimana data ini diproses, disimpan, dan berinteraksi dengan pengguna, serta sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pengembangan dan dokumentasi sistem.
Selanjutnya kita berangkat ke DFD level 0. Nah, dalam DFD level 0 ini terdiri dari dua entitas, yaitu ada admin dan user. Selanjutnya ada satu sistem yang bertindak sebagai pusat proses, yaitu sistem informasi e-katalog. Nah, yang pertama dulu kita bahas alur kerja dari admin. Nah, admin akan melakukan registrasi atau login ke dalam satu sistem. Nah, setelah sistem ini memberikan konfirmasi ke dalam admin, maka admin akan melakukan pengolahan produk, baik itu manajemen produk, manajemen kategori, ataupun manajemen stok. Nah, setelah admin melakukan proses-proses itu, seperti menambahkan produk, menambahkan kategori, dan lain-lain, maka sistem akan menampilkan katalog produk ke dalam admin sebagai respon. Selanjutnya, kita bahas user. Nah, user ini sama dengan admin. Dia dapat melakukan login ke dalam suatu sistem. Nah, ketika dia berhasil login, admin dapat diarahkan ke dalam satu dashboard dari sistem ini yang di mana dia akan menampilkan katalog produk seperti apa daftar produknya, berapa stoknya. Jadi user ini dapat melakukan pencarian produk berdasarkan kategori. Selanjutnya kita melangkah ke DFD level 1 untuk user. Nah, DFD level 1 ini merupakan pengembangan dari DFD level 0. Nah, yang pertama itu ada DFD level 1 untuk user. Nah, yang pertama itu user akan melakukan login ke dalam sistem. Nah, setelah dalam proses login ini, sistem akan melakukan verifikasi atau melakukan pengecekan ke dalam database, yang dimana database-nya itu database user. Setelah proses atau sistem melakukan pengecekan database, sistem akan melakukan konfirmasi ke user. Nah, setelah user berhasil login ke dalam sistem, user dapat akan ditampilkan akan ditampilkan katalog atau dashboard dari sistem ini. Nah, ketika user mengklik manajemen produk atau ketika user melakukan pencarian produk ataupun pemilihan produk, maka proses yang akan terjadi yaitu akan terjadi manajemen produk yang dimana akan terjadi proses pengambilan produk dari katalog produk yang dimana dia itu melakukan pencarian ke dalam detail produk. Nah, dalam detail produk ini semua data atau semua data produk mulai dari penambahan yang dilakukan oleh user, pengupdatean, semua tersimpan ke dalam database yang disebut dengan database produk. Nah, selanjutnya setelah proses manajemen produk selesai, akan berlanjut ke manajemen stok. Karena manajemen stok ini terintegrasi dari detail produk. Karena pada manajemen stok, produk akan ditampilkan berdasarkan stok dan kategori. Nah, contohnya beras. Nah, beras ini termasuk dalam kategori bahan pokok atau makanan. Nah, ketika user mengklik atau memilih stok atau memilih beras, maka sistem akan menampilkan nama produk, stok produk, dan harga produk. Nah, setelah semua sistem atau setelah semua proses selesai atau setelah semua proses berhasil dijalankan, maka sistem akan menampilkan katalog atau daftar produk ke dalam dashboard user. Nah, selanjutnya kita melangkah ke di level 1 untuk admin. Admin
melakukan verifikasi login ke satu sistem. Nah, dalam proses ini, admin akan melakukan pengecekan ke dalam database user. Apakah dia bertindak sebagai admin ataupun dia bertindak sebagai user atau pengunjung. Nah, ketika admin telah diberikan hak akses, maka admin akan login ke dalam suatu sistem. Nah, admin dapat melakukan beberapa proses, yaitu manajemen produk yang terdiri dari mengedit, tambah, ataupun lihat data produk. Dan semua proses atau semua data yang telah ditambahkan dalam manajemen produk ini akan disimpan ke dalam database produk. Selanjutnya ada proses manajemen kategori. Nah, dalam proses manajemen kategori ini, admin dapat melakukan tambah atau edit kategori. Dan dalam proses manajemen kategori ini juga terintegrasi dengan database produk karena akan menampilkan produk berdasarkan kategori dan semuanya akan disimpan ke dalam database kategori. Selanjutnya ada manajemen stok. Manajemen stok juga ini terintegrasi dengan database produk karena dalam manajemen stok atau tampilan stok nantinya akan menampilkan nama produk beserta stok yang tersedia. Nah, setelah semua proses selesai, maka sistem akan menampilkan dashboard ke dalam eh, tampilan menu dashboard admin. Atau sistem ini akan menampilkan katalog produk ke dalam dashboard admin. Selanjutnya, desain interface. Ini merupakan desain interface dari halaman login. Nah, halaman login ini digunakan baik itu untuk admin ataupun user. Nah, ketika admin ingin login atau ketika user ingin login, di sini admin dapat memasukkan username dengan password. Nah, di sini merupakan kolom untuk memasukkan username dan ini merupakan kolom untuk memasukkan password. Nah, setelah pengguna atau admin maupun user mengisi username dengan password, maka dia dapat mengklik button masuk untuk eh, melangkah ke halaman dashboard. Nah, ini merupakan eh, halaman user interface untuk dashboard sebagai pengunjung atau user. Nah, kita lihat dalam menu dashboard ini, user dapat melakukan pencarian ke dalam menu pencaharian yang dimana user dapat memasukkan kode nama produk. Nah, di sini juga ada menu kategori yang terdiri dari makanan, minuman, bahan pokok, peralatan rumah, dan pakaian. Selanjutnya, user interface untuk halaman dashboard admin. Ini merupakan user interface halaman dashboard untuk admin. Dan untuk lebih jelasnya, kita lakukan verifikasi atau pengujian ke dalam sistem ini. Selanjutnya, ini merupakan halaman tampilan untuk dashboard. Eh, Selanjutnya, ini merupakan halaman tampilan dashboard untuk admin. Namun sebelum itu, kita login terlebih dahulu. Nah, dalam dashboard halaman selanjutnya, ini merupakan halaman dashboard untuk admin. Nah, dalam halaman dashboard admin terdiri dari beberapa menu, yaitu ada produk, kategori, stok, laporan, dan pengaturan. Nah, yang pertama itu kita masuk ke daftar produk. Ketika admin mengklik daftar produk, kemudian ingin menambahkan produk, maka admin mengklik tambah produk, kemudian masukkan produk.
Ivan. Nah, setelah kita melakukan penambahan produk, di sini akan muncul hasil dari penambahan produk, yaitu nama produk pakaian. Nah, setelah melakukan penambahan produk, ketika admin ingin melakukan penghapusan produk, maka kita klik aksi bagian hapus. Nah, otomatis hasil penambahan produk yang telah kita lakukan akan hilang dan artinya proses penghapusan berhasil untuk dijalankan. Seharusnya selanjutnya ada kategori. Kita masuk ke daftar kategori. Nah, ketika kita ingin melakukan penambahan kategori, kita klik tambah kategori, kemudian memasukkan nama, eh, alat elektronik, setelah itu simpan. Nah, ketika berhasil untuk menambahkan kategori ke dalam sistem, maka akan muncul pesan kategori berhasil ditambahkan. Kemudian kita kembali ke daftar kategori, kita lihat. Nah, di sini menampilkan nama kategori yaitu alat kategori. Nah, ketika kita ingin menghapus kategori ini, kita klik aksi hapus. Selanjutnya, oke. Nah, selain itu terdapat menu monitoring stok. Di sini itu menampilkan hasil dari tambah produk beserta stok yang tersedia. Yaitu di sini ada nama produk seperti lem mineral, minyak goreng, gula pasir, beserta stok masing-masing produk. Dan stok ini terintegrasi dari produk. Selanjutnya ada notifikasi low stock yang di sini menampilkan eh, nama produk beserta stoknya. Jadi di sini itu sudah ditetapkan bahwa jika produk hanya memiliki 5 stok, maka sistem akan otomatis menampilkan notifikasi ke admin. Di sini juga ada laporan penjualan harian dan bulanan. Di sini nantinya akan ditampilkan laporan penjualan harian dan bulanan dari toko ini. Lalu ada grafik transaksi. Dan di sini juga ada eh, menu pengaturan akun yang akan menampilkan nama, email, ubah, update password, kemudian save. Itulah tadi menu dari dashboard untuk admin. Setelah melakukan proses pengujian dan pembuatan ERD dan DFD dari sistem ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa sistem e-katalog ini memberikan solusi digital yang sederhana namun efektif untuk pengelolaan data produk, mempercepat proses pencarian informasi oleh pengguna, dan mendukung efisiensi operasional admin. Dan sistem ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut ke depannya dengan mengembangkan fitur transaksi online, riwayat pembelian, dan integrasi laporan penjualan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.